Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaku pembakaran sejumlah rumah warga di Kutai Kartanegara ditangkap polisi. Istana Negara di Ibu Kota Negara diresmikan Presiden Joko Widodo. Puluhan off-roader dari berbagai daerah ramaikan International Off-Road Day di Balikpapan. Puluhan Habib di Samarinda untuk kedua kalinya mendesak Isran Nor, calon gubernur Kaltim, agar meminta maaf. Desakan ini disuarakan oleh kelompok Habib setelah pernyataan Isran dinilai menyakiti perasaan mereka. Para Habib meminta agar permintaan maaf itu disampaikan Isran Nor dalam waktu dekat, agar keresahannya tidak terus bertambah. Desakan agar Isran segera menyampaikan pernyataan maaf ini kembali disuarakan setelah upaya pertama dari para Habib ini tidak direspons oleh Isran Nor. Kelompok ini mendesak Isran Nor karena pernyataan Isran dinilai telah melukai perasaan para Habib. Jadi kami tidak menyuruh dia membuat kata Habib itu ya artinya tadi sudah kita sebutkan, kata Habib disandang oleh Rasulullah yang pertama yang dapat gelar dari Allah, Habibullah, Habibul Mustafa. Bisanya seorang Isran Nor yang bukan mempunyai garis turunan langsung bisa mengucapkan kata-kata yang tidak melukai kami sebagai Habib di Samarinda. Jadi pernyataan Pak Isran Nor kemarin dinilai dan dianggap melukai kalangan Habib gitu ya? Ya. Kami tidak ridho dan kami tersinggung berat. Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan masalah ini. Dan kami tetap akan menolak pernyataan beliau. Karena ini sangat menyinggung perasaan kami, karena hantu bebinan itu diartikan sama dengan ahli maksiat. Sedangkan para habaib itu semua mengajarkan untuk kebaikan kepada umat, tapi dituduh sebagai ahli maksiat, ini tidak bisa kita terima, dan itu kami tidak pernah ridho dunia dan akhirat. Para habaib. Sebutan Habib dari Isran yang dinilai meresahkan itu diucapkan saat pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur Kaltim pada Senin 23 September 2024 lalu. Para Habib di Samarinda ini menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan Isran dan ia harus menyampaikan pernyataan maaf. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Baru para partai pendukung dan pengusung. Kampanye dalam bentuk diskusi ini dilakukan calon wakil wali kota di kawasan Bukit Pinang, Samarinda, Jumat sore. Pasangan Andi Harun Saifuddin Zuhri tetap berkampanye di sejumlah kawasan, meski pada pilkada kali ini hanya berhadapan dengan kotak kosong. Luar biasa. Kami rasakan. Sepanjang diskusi, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan. Salah satu yang disoroti warga adalah nasib program dari Pro Bebaya. Program Pro Bebaya bermakna bekerja bersama-sama atau kerja bersama. Bapak Ibu adalah mendapat hidayah dan memberi. Menanggapi pertanyaan warga, calon wakil wali kota ini memastikan dirinya bersama calon wali kota sudah menyusun program kerja untuk 100 hari setelah terpilih. Salah satu perhatian mereka yakni persoalan pendidikan. Ya nantinya insya Allah 100 hari saat itu adalah sekolahan. Kita identifikasi sekolahan-sekolahan mana yang sekolahan itu adalah mana-mana yang terkena banjir dan tidak bisa belajar mengajar. Semoga itu nanti bisa terlaksana dengan baik, dan identifikasi itulah awal mula kita untuk bekerja kaitannya dengan pembangunan pendidikan, walaupun
yang tahun-tahun ini dan tahun-tahun lalu sudah dilaksanakan Pak Andi Harun. Kita nanti insya Allah kita diskus sama Pak Wali Kota gimana sekolah itu bisa tertangani dengan baik. Program-program beliau sudah nyata. Di antara warga yang hadir menyatakan program Pro Bebaya yang sudah berjalan di periode sebelumnya harus ditingkatkan. Ini dimaksudkan agar pemerataan pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan kepada hadirin semuanya, 2029. Kalau harapan sebenarnya sudah keinginan masyarakat itu banyak tercover di Purubaya. Kita cuma pengen lanjutkan dan program ini terus berlanjut dan ditingkatkan. Oke, sebenarnya kalau harapan lebih lanjutnya lagi yaitu peningkatan dari nilai Purubaya tadi dari 100 bisa ke 300 agar cepat tercover apa-apa yang belum terrealisasi. Karena untuk saat ini banyak yang seperti Sapas kita usulkan, cuman belum mampu mencapai 100%, jadi harus bertahun setiap tahun gitu. 19 nomor Kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini sudah memasuki pekan ketiga. Pasangan Andi Harun Saifuddin Zuhri ini menjadi calon tunggal setelah di masa penjaringan bakal calon tidak ada pasangan yang bersedia maju. Iswanto melaporkan dari Samarinda. ke pasar pagi beli baju. Sistem layanan satu pintu kini telah diterapkan di Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Layanan ini dinamai Gema Kreatif atau Gerakan Transformasi Area Kerja menjadi Ruang Kolaboratif. Penggagas Gema Kreatif menyatakan program ini diluncurkan dengan maksud untuk memaksimalkan pelayanan. Mekanismenya, masyarakat yang datang dan membutuhkan layanan akan langsung memasuki satu ruangan yang sudah dilengkapi berbagai bidang. Awalnya itu kami itu melaksanakan suatu pelayanan itu di masing-masing di ruangan. Nah ini aksi program kami ini kami membuat suatu ruangan terbuka yang mana semua kegiatan itu kami adakan di tempat ini, di tempat yang di belakang saya ini. Awalnya itu semua kegiatan itu dilakukan di masing-masing kegiatan atau di masing-masing di ruangan kasih. Nah dengan aksi perubahan ini kami menyempurnakan pelayanan itu dengan satu pintu. Tidak hanya memudahkan, layanan satu pintu ini pun dinilai sebagai terobosan baru. Masyarakat ketika berurusan ada kendala-kendala tertentu, terutama mungkin ada juga beberapa masyarakat yang sudah lansia, sehingga melihat kondisi daripada kantor kelurahan yang lantainya ada 2 lantai itu tidak memungkinkan untuk yang saya sebutkan tadi ya, yang lansia, sehingga perlu ada salah satu terobosan baru, yaitu ada inovasi baru, salah satunya adalah pelayanan satu pintu secara terpadu atau biasa disingkat PATEN ya. Kalau melihat ke depannya kelihatannya lebih bagus dan terbuka, tidak seperti yang hari-hari yang lalu. Dan kemajuannya bagus juga, ide-idenya bagus disampaikan, jadi masyarakat atau warga semua yang mau surat atau apa lebih nyaman dan enak. Aksi perubahan layanan ini ditandai penandatanganan kesepakatan, mulai dari kecamatan hingga para RT sekelurahan Teluk Bayur. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Medan terjal dan berlumpur inilah yang harus dilewati para off-roader
saat mengikuti kejuaraan di Balikpapan. Kejuaraan yang digelar untuk memeriahkan Hari Off-Road Internasional itu diikuti puluhan peserta dari Sulawesi dan Kalimantan. Panitia lomba menyatakan medan yang dihadapi peserta lebih rumit dibanding kejuaraan sebelumnya. Situasinya akan semakin rumit jika lokasi lomba diguyur hujan. Selain licin dan berlumpur, para peserta juga harus menghadapi jalan terjal dan penuh tantangan. Offroader dan navigator, dengan kita 10 PRC ini tantangannya agak rumit. Ya alhamdulillah tidak hujan. Kalau hujan tambah rumit. Karena jalurnya bukan jalan raya. Yang di sana dikategorikan sebagai pemenang itu seperti apa sih? Ya, pemenang nanti kita lihat dari dia tembus 10 trek, dia akan mendapatkan grand prize. Berarti dalam artian setiap mobil harus melewati PRC 1 sampai 10 ya? Betul, dan ada PRC yang harus wajib dia offroader lewatin. Untuk bisa menaklukkan area lomba yang cukup berat ini, para peserta melakukan persiapan selama 2 pekan. Waktu tersebut digunakan untuk pemeriksaan kondisi mesin, sabuk pengaman, dan perlengkapan lainnya. Persiapan tuh kita sekitar 2 minggu kita siapkan untuk kendaraannya. Ya kan, terutama kita cek masalah mesin, masalah safety belt, masalah roll bar, masalah winching, PTO, ya kan. Semua itu kita siapkan dan mudah-mudahan untuk hari ini dan hari besok, kan kita event 2 hari. Hari ini dan besok mudah-mudahan kita selalu berjalan dengan lancar, aman, selamat, nah, bisa finish dengan 10 PRC. Kejuaraan off-road di Balikpapan ini digelar selama 2 hari, yakni dari tanggal 12 Oktober hingga 13 Oktober 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.